Oke guys, sebelum menonton jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Apa yang saya miliki, kemudian dari situ saya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta dan akhirnya hijrahlah saya ke Jakarta, tentunya dengan waktu itu meninggalkan satu tanggung jawab yang berat. Saya putus kuliah. Oh, awalnya kuliah. Itu tahun berapa masuknya? Kuliah saya masuk tahun 2001. 2001. Di kampus keguruan di Semarang. Oke. Dari situ saya memutuskan, karena waktu itu saya kuliah pun saya udah sambil nyari uang gitu ya, dari panggung MC dan sebagainya. Saya berpikir, aduh, kuliah saya keteteran gitu, terus uang juga nggak seberapa, sementara kebutuhan hidup saya harus terus jalan. Nggak mungkin kan saya minta orang tua. Akhirnya ya udah, saya minta izin, saya memutuskan diri untuk hijrah ke Jakarta. Pindah saya ke Jakarta, yang saya di Jakarta itu nggak punya saudara, ada saudara di daerah Tangerang dan Bekasi gitu. Dari situ pas begitu dari Jakarta, saya nyari kenalan, channel, link dan sebagainya. Saya casting kok dari PH1 ke PH lain, dari TV1 ke TV lain, yang tentunya nggak mudah sampai berada di titik sekarang ini. Mungkin kalau dibilang sukses ya sukses, cuman masih ada hal-hal yang masih ingin saya kejar gitu. Tapi sampai di titik ini merupakan pencapaian yang buat saya sendiri luar biasa. Ini Mas Pur masih belum puas ya, masih terus mulai belum puas dalam artian positif, masih terus eksplor lagi, masih mengeksplor lagi. Nah, saya penasaran, kan Mas Pur bilang tadi nggak punya link sama sekali tuh. Menurut saya sulit banget dari daerah tiba-tiba ke ibu kota Jakarta, di situ nggak ada kenalan tuh. Gimana tuh caranya Mas buka? Apakah dengan kepedean aja, percaya diri, ketemu orang kita tanya-tanya, kita tegur-tegur aja, bagaimana? Enggak, jadi bermodalkan bahwa saya pernah ikut audisi itu di salah satu TV kan. Iya. Dari situ setiap hari kerjaan saya adalah nongkrong di kantin TV itu. Oh iya. Saya nongkrong di kantin itu dengan modal saya beli 11 es teh. Saya nongkrong itu saya habiskan seharian es teh. Berharapnya apa? Berharapnya adalah ada produser yang datang kenal saya. Oh gitu. Itu berlangsung lama, hampir setiap hari saya nongkrong di kantin itu, datang sampai suatu ketika akhirnya yang saya inginkan itu benar ada kejadian. Ada produser yang waktu itu ngegarap audisi top TPI waktu itu. Datang, dia negor, Pur di sini lu. Ya om. Udah ngobrol dari situ, terus saya bilang, saya pengen terjun ke dunia entertain. Terus dinasihatin bahwa nggak gampang lah untuk terjun di dunia entertain, itu nggak gampang. Yang pertama saingannya banyak, yang kedua kalau muka kita nggak ganteng juga nggak menjual, itu susah juga kan. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya yakin ada satu potensi yang bisa digali di dalam diri saya, gitu. Saya yakin. Tapi belum ketahuan tuh. Belum. Udah menyadarinya waktu itu. Waktu itu udah, Mas. Karena saya punya keyakinan itu, makanya saya memutuskan untuk Jakarta. Karena saya punya keyakinan itu. Ada sesuatu yang bisa digali dalam diri saya gitu. Yang terpenting adalah ketika kita pengen terjun ke dunia entertain gini adalah jujur, sama kita yakin apa yang kita punya dalam diri kita gitu. Apa yang mau kita tawarkan ke dunia entertain yang ada dalam diri kita. Waktu itu saya bilang, saya punya ini, makanya saya ke situ. Nah, singkat cerita, ketemuan sama produser itu di hari yang keberapa, udah lama banget. Akhirnya ngobrol lagi, ketemu lagi di hari yang setelahnya ya. Ngobrol lagi, ini konsep apa om? Akhirnya adalah satu konsep yang akhirnya saya main di situ dengan honor yang kecil waktu itu, tapi buat saya yang terpenting adalah bisa untuk bertahan hidup. Dari situ ada satu link itu, kemudian ketemu talent yang lain, tukar-tukaran nomor handphone, tukar-tukaran info casting. Setiap casting dimanapun saya samperin, saya dapat casting apapun itu saya datengin,
dapat atau nggak dapat, yang terpenting niat saya adalah apa namanya, saya bagaimana saya bisa berkembang dan bertahan hidup di Jakarta. Jadi benar-benar di situ ada keinginan yang dengan Mas Puri ya. Nah kalau lo tahu cita-citanya, kalau Mas Puri sendiri waktu kecil lo cita-citanya apa? Cita-cita saya waktu kelas 6 SD itu, saya ingat banget, teman saya banyak ditanyain, absen maju satu-satu ditanyain cita-cita. Ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi tentara, ada yang pengen jadi astronot dan sebagainya. Buat saya mainstream lah. Waktu itu saya ditanya ada tiga yang saya cita-citakan. Yang pertama wartawan. Saya pengen jadi wartawan. Kok bisa ya? Maksudnya kan itu masih kecil kan? Kok Mas Puri udah bisa kepikiran jadi jurnalis? Yang menurut saya profesi jurnalis tuh, wah, maksudnya keren sih. Ya mungkin apa ya? Saya ini orang yang kepo kali. Saya orang yang kepo, saya pengen tahu banyak hal gitu, makanya mungkin itu yang menarik saya untuk pada akhirnya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang wartawan, jurnalis gitu ya. Itu cita-cita yang pertama. Yang kedua itu saya pengen jadi artis. Saya pengen jadi artis. Kenapa? Karena saya cinta dunia seni peran. Yang ketiga ini yang dua ini udah saya jalani, wartawan udah pernah, artis mungkin dunia keartisan mungkin sedang saya jalani. Yang ketiga ini saya pengen jadi supir bis. Beneran ya, saya pengen jadi supir bis. Supir bis antar provinsi. Yang gede itu yang gede bis pariwisata itu. Nah, kemudian saya berpikir, ini saya wartawan pernah jadi artis. Jangan-jangan abis ini jadi supir bis. Tapi apapun itu, ya mungkin jadi pengusaha yang punya bis gitu ya. Punya bis lah, karena kan itu harga bis yang bagus itu tuh Mas. Makanya Bisa berapa M gitu. iya, dan bis sekarang keren-keren. Ya, supir bis karena emang kecil sering bersinggungan dengan bis. Dari kecil saya bersinggungan dengan bis. Bersinggungannya adalah bapak ibu saya itu kan asli Jogja. Merantau ke Semarang. Jadi kan sering pulang kampung ke Jogja. Naiknya bis waktu itu. Dari dulu yang bis masih belum gitu. Nah dari situ kayaknya seru juga nih jadi supir bis, nganterin penumpang gitu. Berasa buat saya itu supir bis itu adalah pahlawan. Pahlawan gitu yang nganterin banyak penumpang, banyak orang, banyak kepentingan, banyak tujuan, dianterin sampai ke tempat gitu. Kayaknya seru juga gitu. Waktu itu berpikirnya sesederhana itu. Keren sih. Maksudnya cita-citanya Mas Puri ini bukan seperti cita-cita anak kecil yang lainnya. Lebih visioner. Iya. Dan itu benar kayak begitu itu benar. Ya apa namanya? Alhamdulillah saya sampai saat ini saya masih konsisten untuk berada di jalur seni peran. Gimana tuh cara menjaga konsistensi di dunia peran atau di dunia entertainment? Kalau saya sih lebih ke, kalau untuk posisi saya sekarang ini sebenarnya kalau dikatakan menjaga sih belum. Kenapa? Karena masih ada ke depan itu masih yang pengen saya capai lagi, pengen explore lagi. Artinya sampai titik ini pun saya masih menganggap bahwa diri saya harus terus berjuang gitu. Artinya ketika kalau misalnya dikatakan menjaga konsistensi itu, kalau menurut saya itu ketika kita udah di posisi yang oke nih, udah posisi yang aman, nyaman, itu ya kita harus menjaga posisi itu. Tapi kalau saya masih belum ngerasa bahwa saya ini di posisi yang aman, saya ini masih pemula lah istilahnya gitu, masih banyak senior di luar sana yang saya jadikan panutan. Siapa? Kalau untuk di dunia komedi ya Bang Komeng, Kang Denny, kayak gitu, Bang Windy, gitu-gitu, banyak komedian senior lah. Gitu. Saya dari apa namanya menjalani proses kehidupan, dari bagaimana mereka bersikap dan bagaimana menghibur orang, pengen kayak mereka. Nah, kan Mas Pur sekarang udah dikenal sebagai